Ibrahim. Ya, kan sampai Nabi Ibrahim ini bapak tauhid. Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Ini sikap Nabi Ibrahim ya. Di ayat 78-nya Ibrahim mengatakan, Allazi khalaqani wa huwa yahdin. Allah yang menjadikanku dan Allah yang memberi petunjuk. Ini saya sampaikan Selasa kemarin. Petunjuk ini hidayah, petunjuk ini pendidikan. Kita di dunia ini butuh pendidikan Bapak Ibu. Dan Ibrahim mengatakan Allah yang mendidik kita. Jadi kalau ada anak yang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Karena pendidikan itu bukan di SD, di SMP, SMA, kuliah bukan. Itu salah satu bentuk pendidikan. Pendidikan itu jelas kata Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak ibu misalnya dia mau masuk ke kedokteran, ternyata tidak lulus, jangan panik Bapak Ibu. Ingatkan dia Allah yang mendidik kita. Allah yang berilmu kepada kita. Kemudian di ayat 79-nya wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dia yang memberi makan kepadaku dan memberi minum. Kita hidup ini perlu makan, perlu minum, tapi jangan khawatir Allah yang memakan dan minum kepada kita. Jadi di ayat 78-nya Allah yang memberikan ilmu pendidikan. Di ayat 79-nya Allah mengatakan dari lisan Nabi Ibrahim, Allah itu yang memberi makan dan memberi minum. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas soal makan dan minum kita. Allah yang menjamin, Allah yang menggaransinya Bapak Ibu. Itu membuat kita kuat dalam hidup ini. Kemudian di ayat 80, wa idza maritu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Maka ini yang kita butuhkan di dunia ini. Kita butuh pendidikan, Allah yang akan beri ilmu kepada kita. Kita perlu makan dan minum, Allah yang memakan dan minum kepada kita. Dan apabila kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Karena kuat tauhid Nabi Ibrahim. Apa yang khawatir kalian dalam hidup, dijamin ya Allah seluruhnya Bapak Ibu. Dan inilah yang dilakukan oleh orang asuransi Bapak Ibu. Asuransi pendidikan bayi di bulan dijamin sekolah anak sampai tamat. Asuransi kesehatan bayi di bulan dijamin setiap awal asuransi itu. Padahal Allah sudah mengatakan kepada kita, Allah yang menjamin. Asuransi itu jamin, Allah yang menjamin. Maka asuransikanlah diri kita kepada Allah. Caranya adalah berinfak tiap hari Bapak Ibu. Mungkin kalau asuransi dengan Tuhan itu tiap bulan Bapak ya, Allah cukupi tiap hari dan mesti berapa persen seribu dari hidup. Kemudian di ayat 81-nya wallazi yumituni tsumma yuhyin, dan yang mematikan aku dan kemudian menghidupkan kembali. Di Allah itu tidak hanya mematikan kita habis secara tidak Bapak Ibu. Dimatikan kita, Allah mematikan kita. Maka jangan khawatir kalau sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau tidak sembuh, kau mati, yang mematikan itu Allah. Kau khawatirkan kau ada selain Allah yang mematikan Allah dijamin. Dan mematikan Allah, kemudian Allah yang mematikan kita itu yang menghidupkan kita kembali. Maka kalau kita dekat taat kepada Allah, tidak ada yang satu yang akan kita khawatirkan. Kemudian kata Ibrahim di ayat berikutnya adalah wallazi ma'u yaghfir li khati'ati yaumal din, dan yang sangat aku inginkan bahwa dia akan mengampuniku yaghfirali kesalahanku khati'ati yaumal din pada hari pembalasan. Yang kita butuhkan dari Allah Bapak Ibu adalah yang kita betul-betul kita perlukanlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi pelajaran besar bagi kita sekaliber Nabi Ibrahim yang telah dipuji oleh Allah sebagai orang yang dekat dengan Allah masih membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lengah kita Bapak Ibu, jangan pernah tersoleh Bapak Ibu. Sekaliber Nabi Ibrahim masih mengkhawatirkan dosa-dosanya, karena setiap salah jangan pernah lupa untuk mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Setiap kesalahan itu wajibkan diri kita untuk membaca Bapak Ibu. Kemudian di ayat berikutnya Bapak Ibu, maka Nabi Ibrahim di ayat 43 suara Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin.
soleh. Ibu minta pada bapak ibu masuk kelompok orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Namun siapa untuk kata orang yang soleh? Jadi kalau meninggal bapak ibu yang menjamur itu orang soleh seperti bapak ibu. Ada orang mencari orang itu kan ini berkawan maaf kelompok yang tidak selesai. Banyak kawannya bapak ibu. Ketika meninggal banyak ibu kawan-kawan itu terlayang. Ketika salahkan masuk kawan saja itu kelompoknya. Tapi kalau kelompok orang soleh berkawan orang soleh meninggal datang orang soleh itu satunya memandian, satunya menyalakan, satunya mengatakan kubur, satunya berdoa. Ini penting karena minta Allah masuk kelompok orang yang soleh. Kemudian kita lanjut ke ayat 44 Bapak Ibu, wa ja'alni lisanan sidqin fil akhirin. Dan ini juga didoakan dengan baik dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Ibrahim minta kalau dia meninggal udah menyiapkan punya kebaikan-kebaikan saja. Kan kalau sampai kini masih Nabi Ibrahim, kami pun menyebut Ibrahim. Ketika sholat kita juga selalu salawat kepada Nabi Muhammad, juga bersalawat untuk Nabi Ibrahim. Jadi ini kita minta kepada Allah dan jadikan diri kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau meninggal dari situ nanti semuanya itu sebagai soleh, santunnya, syukur yang menerapkan itu yang kita minta Allah meninggal ya Allah, namun membayar kemudian. Kemudian bihamka, orang sahabat kehebatan bihamka di Malaysia itu Bapak Ibu ya, dalam 10 orang Malaysia 3 orang mempunyai hamka. Begitu banyak orang Malaysia itu menghargai hamka. Dia mudah dulu Bapak Ibu ketika minta Allah bayar selama dan kok jago nak ketika wajib kok jago. Pada masalah dalam minta maaf sekali. Kalau para orang mengecek lah masih orang minta maaf sekali. Jadi ketika meninggal ini ada mana? Salah kita sudah maaf. Kalau lagi salah minta maaf. Ada orang nampak tanpa berserak betul kumpulannya masuk atau sampah. Itu sikap awak dan itu ketika meninggal itu bisa menunjukkan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Doa Nabi Ibrahim, wa ja'alni min warasatil jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Sekali Nabi Ibrahim yang terus dipuji oleh Allah masih minta surga. Jangan di antara kita merasa surga sudah jangan Bapak Ibu. Tetap minta kepada Allah, kiranya Allah memberikan surga kepada kita. Kemudian wa firli abi innahu kana minad dhalin. Dan ampunilah bagi bapakku, sesungguhnya dia adalah termasuk orang sesat. Bayangkan Nabi Ibrahim, orang tuanya Azar, bapaknya bersekongkol dengan pemerintah untuk membakar Nabi Ibrahim. Bawa Bapak Ibu apa awak menangguh awak akhirnya pemerintah untuk dibakar. Tapi Ibrahim tetap mendoakan bapaknya. Nabi Ibrahim tetap hormat kepada bapaknya. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Sejahat apapun, sesaling apapun orang tua kita yang kita tetap sayang, tetap hormat. Itulah Bapak Ibu yang memuliakan. Itu kami sedikit Bapak Ibu yang sedikit sekali. Kemudian apa lagi di sini? Yauma